Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat BRID, para entrepreneurs yang saya sayangi. Bersama saya, Gatot Widayanto. Kali ini saya ingin kembali berbagi oleh-oleh saya ya, waktu akhir pekan yang lalu berada di Bandung. Menurut saya pengalaman yang perlu saya share karena sangat bagus dan menginspirasi. Ini terkait etos kerja, di mana saat itu saya dan keluarga menginap di Savoy Homan ya, di Asia Afrika. Hotel yang cukup lama, dan salah satu alasannya karena di situ ada bubur ayam yang terkenal ya, bubur ayam PR gitu ya, pikiran rakyat. Nah, yang saya ceritakan bukan bubur ayamnya atau pengalaman menginap di situ, tapi sosok seorang yang bernama Pak Sukirman ya. Mudah-mudahan namanya tepat gitu. Jadi beliau ini yang melayani saya pada saat breakfast atau sarapan pagi di Savoy Homan. Dan menurut saya sengaja memang perlu mengajak beliau ini ngobrol. Karena penampilannya beliau ini selalu menunjukkan bahwa ada pancaran sinar dari raut mukanya untuk melayani. Paling tidak saya sebagai tamunya dia ya gitu ya. Dan waktu itu saya sebetulnya sudah agak siang sih, jam 10-an gitu ya. Jadi memang sudah agak sepi apa di situ, saya nggak tahu juga. Tapi saya yakin kalau keadaan ramai pun beliau ini juga melayaninya pasti dengan hati gitu ya, dengan banyak orang gitu. Nah, beliau ini sudah berusia. Jadi mungkin kalau dilihat dari usia produktif, sudah bukan usia produktif, karena usianya udah 65 atau 67 ya. Kalau nggak salah 67 ya. Dan beliau sudah bekerja di hotel tersebut selama 42 tahun. Saya ulang ya, 42 tahun. 42 tahun ya. 42 tahun itu dia mulai sejak 1981 hingga pensiun. Pada saat usia pensiun, tapi terus diperpanjang sampai sekarang. Berpanjang tahunan lah ya, setiap tahun diperpanjang. Dan ya kadarullah ya, pas hari itu tuh saya juga ada tamu yang saya juga nggak kenal karena saya juga bersama ponakan juga ya. Ternyata ponakan itu juga pernah kerja di perhotelan, khususnya di Savoy, dan saya dikenalkan oleh salah satu komisaris ternyata, dan komisaris itu juga kenal sama ponakan saya ini gitu. Jadi akhirnya saya dikenalkan dengan komisaris, tapi bukan itu yang saya ingin ceritakan mengenai pertemuan saya dengan komisaris, tapi sosok Pak Sukirman ini. Dan Pak Sukirman ini sangat dikenal oleh Ibu Sekretaris tadi, komisaris, sorry bukan sekretaris, Ibu Komisaris tadi. Dan menurut saya pasti ini Bu Komisaris ini sangat senang dengan pelayanannya ya. Nah, kemudian saya ajak ngobrol gitu ya, bagaimana suka dukanya bekerja ini. Dengan segala macam senyumnya, dia dengan senang hati sambil melayani saya untuk sarapan gitu. Bahkan dia menawarkan saya mau makan apa, dia yang mengambilkan ya. Saya tahu ini standar di hotel bintang 4 atau bintang 5 ya, harusnya kita yang ngambil ya, tapi dia menawarkan diri, melayani saya, membuatkan kopi dan seterusnya lah ya. Selain memang masakannya enak dan saya memang enjoy karena memang tempat sarapannya itu agak-agak di outdoor, walaupun nggak full outdoor ya, tapi kelihatannya seperti outdoor. Nah, salah satu yang saya pelajari dari beliau ini sambil saya coba sharing ya, kalau mungkin ada fotonya, sepertinya tadi saya sudah menyiapkan foto ya. Nah ini Pak Sukirman ya, ini foto dengan saya. Dan yang menarik dari beliau ini adalah tiga hal ya, dari segi etos kerja yang saya bisa simpulkan. Pertama adalah sudah kelihatan bahwa beliau ini melayani dengan hati. Ya, lihat ya caranya senyum, bagaimana auranya, aura positifnya, terlihat dari raut mukanya yang kelihatan selalu muda, padahal jauh lebih tua dari saya. Ya, jadi beliau sendiri kelihatan dari
mimik mukanya itu sudah kelihatan bahwa melayaninya itu dengan tulus, ya, bukan karena kita bayar di hotel itu, tapi kita dianggapnya sebagai tamu, ya. Nah, ini luar biasa dan saya merasakan langsung the touch of service from Mr. Sukirman, gitu ya. Saya merasakan banget dan saya terkesan, makanya saya ajak duduk. Dia juga menolak duduk, dia tetap berdiri, gitu ya. Tapi mendekati saya dan melayani saya dengan baik. Kemudian yang kedua, tentu bekerja 42 tahun itu tidak mungkin tidak ada masalah, ya. Jangan-jangan kita baru kerja seminggu aja juga sudah banyak masalah, ya. Tapi beliau ini menunjukkan kualitas yang menurut saya tahan banting, resilience, ya, sangat tahan banting. Jadi mungkin juga dia pernah dimarahi oleh GM, mungkin juga oleh Ibu Komisaris, ya, waktu beliau ini bekerja, tapi tahan banting dan selalu mencoba melihat segala macam dari sisi positifnya, gitu ya. Jadi ini yang kelihatan banget dari Pak Sukirman. Dan jadi yang kedua ini adalah tahan banting. Kemudian yang ketiga adalah selalu senyum. Ya, kelihatan ya di fotonya ini beliau terlalu sering kesenyum dan senyumnya itu tulus, tidak dibuat-buat. Ya. Dan saya tanya juga rumahnya di mana dan ternyata dia rumahnya cukup jauh di Cimahi. Ya. Dan jam 7 pagi sudah harus sampai di kantor atau di hotel. Ya, pulang kalau nggak salah jam 4 atau jam 4 kalau nggak salah. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kemampuan beliau untuk bertahan selama 42 tahun itu menginspirasi saya. Ya, karena saya sendiri pernah mengatakan ke teman-teman saya dan mungkin juga di sahabat Brit bahwa saya nggak punya kamus yang namanya pensiun. Saya maunya tetap berkarya terus-menerus sampai sekarang dan sepanjang hayat masih dikandung badan dan saya masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan terus berkarir sebagai konsultan dan coach atau advisor, gitu ya. Karena bidang itu sangat saya sukai, ya. Bahwa kemampuan saya mungkin sudah kalah dengan yang muda-muda itu another story lah, nggak ada masalah. Tapi saya terinspirasi setelah ketemu Pak Sukirman, meskipun sebelumnya saya juga sudah terinspirasi dengan seorang sosok yang merupakan salah satu dari 3 guru di bidang quality, yaitu namanya Edward Deming. Ya, Deming itu sangat menginspirasi saya karena apa? Dia meninggal pada usia 94 tahun. Ya. 2 pekan sebelum beliau meninggal, itu masih memberikan seminar tentang quality. Ya, jadi ini bagi saya wah inspiring banget gitu. Jadi artinya Edward Deming ini nggak mengenal yang namanya pensiun, tuh nggak mengenal, ya. Dan saya alhamdulillah sudah sejak sejak tahun 2001 menjadi independent consultant atau coach. Saya sangat menikmati gitu ya dengan segala macam suka dukanya dan ketemu lagi Pak Sukirman, ya, walaupun beliau ini bekerja untuk orang lain. Kalau saya bekerja ya untuk sebagai independen gitu ya, untuk Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Karena saya yakin bahwa saya ini pegawai Allah yang gaji saya juga Allah gitu. Jadi 3 hal tadi etos kerjanya Pak Sukirman itu perlu saya bagikan ke teman-teman karena ini bisa menjadi modal baik sebagai profesional atau bekerja untuk perusahaan lain seperti Pak Sukirman atau bahkan sebagai entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, ya. Pertama, harus melayani dengan hati, tidak dibuat-buat. Kedua, tahan banting. Dan ketiga, selalu senyum. Demikian, mudah-mudahan video singkat ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya sih terinspirasi saat ketemu dengan Pak Sukirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.